dilewatkan. ADMS yang kami temui di sela-sela latihan terakhirnya bersama Maxim beberapa saat sebelum naik pentas menuturkan kegairahannya. Kita semata-mata dipercaya, diajak oleh Adri Subono. Ya, kami terima kasih dapat kepercayaan dari Adri Subono. Bagi ADMS sendiri, satu panggung dengan musisi mancanegara telah beberapa kali ia lakoni. Khusus untuk Maxim yang menampilkan musik klasik, ADMS mempersiapkan diri selama 2 bulan. Reza Hetapi memutuskan untuk menikah kembali dengan wanita pujaan hatinya. Penderitaan dan beban yang dialami Dewi Yul sepeninggal Reza Hetapi membuat Giska sebagai anak pertama dari 4 bersaudara menaruh simpati yang dalam kepada sang ibu. Hubungannya dengan Reza Hetapi yang sedang bahagia bersama istri barunya pun kembali berjarak. Namun segala ketegangan itu kini telah berlalu. Giska dan Reza Hetapi kembali terlihat mesra saat kami temui di rumahnya. Sekarang sudah lega, sudah beres masalah nama tante Asututu. Dan ayah, waktu itu 2 minggu yang lalu, saya bertemu sama tante Asututu bersama adik-adik. Pokoknya mama bahagia dan senang. Juga sama adik-adik sudah berdamai sama papa gitu. Kalau saya sih memang dari dulu sih nggak pingin terjadi perasaan yang kurang enak. Dari dulu saya sama anak-anak tetap aja apapun yang mereka ngomongkan, apapun yang mereka Giska yang nggak peduli saya perhatiin semuanya bukan kesalahan Giska. Kini tidak ada lagi kekecewaan di hati Giska. Apalagi Iin Kusumastuti ibu tirinya menyambut kehadirannya dengan tangan terbuka. Mama lima ada waktu bertemu sama tante Asututu. Mama menganggap tante Asututu berteman seperti saudara. Ya, saya terharu mereka pelukan erat gitu. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar Kabari. Pengakuan Sandi Harun soal pernikahan diam-diam dan perceraiannya dengan Tommy Soeharto mengejutkan banyak pihak. Yang lebih mengejutkan lagi, secara terang-terangan Sandi mengakui kalau putri ketiganya yang bernama Putri Maudianti adalah hasil percintaannya dengan Tommy Soeharto. Pengakuan Sandi itu jelas menimbulkan tanda tanya besar, mengingat putri bungsunya itu lahir saat Sandi masih terikat pernikahan dengan Setiawan Jodi. Kabar Kabari sempat merekam kebahagiaan itu 7 tahun yang lalu. Entah apa yang membuat Sandi akhirnya membuka aib sendiri dan mengakui hubungan gelapnya dengan Tommy Soeharto semasa masih menjadi istri sang pengusaha. Setiawan Jodi sendiri saat kami temui di rumahnya mengaku tidak lagi menyimpan amarah. Yang membuatnya kecewa justru sikap semena-mena Sandi yang mengganti nama putri ketiganya itu tanpa sepengetahuan dirinya sebagai bapak yang sah sesuai akte kelahiran. Kalau soal Marindi menjadi putri, menjadi ini itu. Ya kita lihat saja nanti. Tapi saya tidak akan mengganti akte yang saya milikin, ya, yang secara legal, di mana juga diketahui oleh kedua belah pihak. Sampai tentunya nanti Tommy menjawab itu. Yang saya sayangkan mestinya kan bisa diselesaikan secara intern gitu loh. Gitu. Kalau itu dibuka seperti ini kan, walaupun Sandy mengatakan seperti yang saya baca di beberapa wawancaranya, dialah yang menanggung aibnya itu. Kan bukan aibnya dia saja. Ya keluarganya Sandy sendiri. Tommy juga. Keluarganya Tommy gitu. Lalu anak-anak saya yang dengan dia gitu loh. Nah, ini sebetulnya yang harusnya disadari. Selama pernikahannya dengan Sandi, Jodi mengaku tidak mencium adanya gelagat perselingkuhan, apalagi sampai membuahkan hasil. Saya tahunya memang mereka waktu ada polisi itu masalah atau Sandy membantu itu, ya itu baru tahu terbuka bahwa ada hubungan mereka. Tapi kalau soal Marimbi ya nggak ngerti. Ngertinya ya dari pengakuan Sandy. Dan itu ya pertama yang memang kaget buat saya, sedih. Namun Jodi tetap berkepala dingin menghadapi persoalan ini.
Ia tidak mau gegabah memperjuangkan status Marimbi alias Putri Maudianti sebelum ada pengakuan yang sama dari Tommy Soeharto. Ditunggu jawaban dari Tommy. Kalau Sandy mengatakan tuh anaknya itu udah berumur 7 tahun, cerainya baru 2 tahun kata mereka semua itu. Jadi ya jawab harus Tommy. Mungkin saya kalau bener ya nanti ngomong sama Tommy itu anak gimana kalau misalkan diperiksa DNA-nya anaknya dia, ya baru kita ngomong lagi gitu. Tapi nggak perlu ribut. Udahlah, biar nanti yang marah alam dan karma. Mengenai hubungan gelap Sandi dan Tommy, Jody tidak mau berkomentar banyak. Menurutnya hal itu bukan lagi menjadi urusannya. Saya tidak mau dibenturin dengan Tommy, gitu. Buat apa saya ribut? Tommy kecilannya ya kayak adik saya gitu loh. Walaupun ya ternyata ada main mata sama Sandy ya brengsek juga. Tapi ya sudahlah udah kejadian gitu. Saya itu nggak mau ribut soal begitu. Malu-maluin. Saya juga nggak akan ngomong jeleknya Sandy baik. Dia lagi bingung mungkin ya. Ternyata udah pisah sama saya. Nggak berhasil juga sama Tommy gitu. Maxim menggelar konser untuk kedua kalinya di Jakarta. Ternyata pianis asal Kroasia ini tetap digemari oleh masyarakat Indonesia, terbukti karena tiket yang telah tersedia habis terjual. Anda tentu masih ingat dengan wajah tampan ini. Mungkin yang paling sulit dilupakan adalah permainan pianonya yang memikat. Ya, dia adalah Maxim Maravitsa, pianis muda asal Kroasia yang 1 tahun lalu berhasil menghangatkan panggung musik di Jakarta lewat kepiawaiannya mengkombinasikan musik klasik dengan musik techno. Setelah 1 tahun melanglang buana, Maxim kembali mengunjungi Indonesia. Tidak berbeda dengan sebelumnya, tujuan pria kelahiran Šibenik 30 tahun lalu ini untuk menghibur para pecinta musik klasik, terutama instrumen piano. Juga masih tidak berbeda dengan sebelumnya, penampilan Maxim Selasa 19 April lalu di Tenis Indoor Senayan mampu membius para penontonnya yang hadir. Yang berbeda dari penampilannya tahun lalu, kali ini Maxim berkolaborasi dengan Twilight Orchestra pimpinan ADMS. Bagi ADMS, bisa berkolaborasi dengan musisi mancanegara seperti Maxim adalah kesempatan langka yang sayang kalau dilewatkan. ADMS yang kami temui di sela-sela latihan terakhirnya bersama Maxim beberapa saat sebelum naik pentas menuturkan kegairahannya. Kita semata-mata dipercaya, diajak oleh Adri Subono. Ya, kami terima kasih dapat kepercayaan dari Adri Subono. Bagi ADMS sendiri, satu panggung dengan musisi mancanegara telah beberapa kali ia lakoni. Khusus untuk Maxim yang menampilkan musik klasik, ADMS mempersiapkan diri selama 2 bulan. Tidak lengkap rasanya membicarakan sosok Maxim tanpa menyaksikan langsung konser spektakulernya Selasa malam lalu. Dan inilah hasil liputannya. Hampir seluruh kursi yang berjajar di Tenis Indoor Senayan terisi penuh oleh para pecinta musik klasik. Sekitar belasan lagu dimainkan secara apik oleh Maxim dan Twilight Orchestra. Wajar kalau usai pertunjukan, para pengunjung yang hadir mengaku puas. Ya, pada prinsipnya sih seru ya, terutama arrangement Bohemian Rhapsody-nya keren banget. Aku bilang permainannya luar biasa gitu ya, bagus sekali. Waktu tepat sekali gitu, dreng gitu sama-sama gitu ya. ADMS-nya juga sebagai orang awam nih saya ngelihat dia begitu happy ya gitu, mukanya seneng gitu. Kayaknya cocok nih kita gitu kayaknya, tepat nih gitu. Menyadari konser berjalan baik dan para pengunjung tampak puas, Adri Subono sebagai orang di belakang layar mengaku baru bisa berlega hati. Maklum, sebelum meraih sukses seperti sekarang ini, ia sempat mengalami pusing 7 keliling karena konser nyaris dibatalkan akibat penyelenggaraan KTT Asia Afrika di Jakarta Convention Center. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.